Kerasa sakit sampai ke leher gitu, sampai kepala ini sakit semuanya, bengkak di sini tuh. Ada suara geledakan. Iya. geledakan lah. Ini memang positif santet lah ini. Oke. Kami senang dengan pemikiran kalian. Tak isi main harus merasa. Setinggi-tinggi nih sekolah wong, yang paling tinggi adalah ilmu keimanannya. Tidak ada settingan. Kalau kita nggak pernah bahas itu. Iya, benar-benar nggak ada rekayasa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Nah, hari ini sudah ada keluarga dari Pak Eko dan Ibu Inggit, ini dari Cikarang, Bekasi. Ibu Inggit ini mengalami sakit kepala yang bertubi-tubi dan non-stop ya selama 2 minggu. Sudah melakukan terapi secara medis, CT scan, tapi hasilnya bagus semua gitu. Makanya heran kenapa kok seperti itu. Bisa diceritakan awalnya bagaimana? Awalnya itu pada saat saya di kantor mengerjakan laporan itu, terus tiba-tiba kok di pundak sini tuh kerasa sakit sampai ke leher. Terus saya sempat minum obat paracetamol untuk itu, untuk ngeredain rasa nyerinya ini. Cuman berkurang sedikit, tapi sebenarnya saya bisa bertahan sampai saya pulang ke rumah. Sampai di rumah tuh sampai kepala ini sakit semuanya di sini tuh. Terus sini sampai ke sini saya rasa tuh bengkak di sini tuh. Ada kayak bendolan gitu, sampai mata tuh nggak bisa melek gitu kan. Rasanya seperti ada benjolan tapi ngaca nggak ada? Enggak ada. Jadi perasaan saya aja di sininya tuh bendol gitu, sampai mata saya nggak bisa kebuka melek gitu. Berat. Gitu, berat banget. Terus udah saya buat tidur. Setelah saya buat tidur, besok paginya saya nggak bisa masuk kerja kan karena masih sakit. Kayak kata orang kan salah tidur. Cuma kalau salah tidur harusnya dari bangun tidur tuh udah kerasa kan. Ini enggak, saya di kantor itu mulainya itu. Terus setelah itu kita ke rumah sakit ya Pak awalnya ya Pak. Dikasih obat untuk yang otot. Otot sebelah sini karena dokter bilang kan tuh otot aja tegang gitu. Udah kita dikasih obat nyeri sama dikasih yang olesan itu, sini sembuh, balik lagi nih, pindah ke sini. Pindah ke sini tuh. Cuman saya masih kuat-kuatin, saya kerja gitu kan. Saya masih kerja tapi sambil nahan sakit juga itu. Nah, terus langsung pindah ke kepala sebelah sini sampai sekarang rasanya tuh kayak enggak, kalau dia rasa sakitnya datang tuh seperti apa rasanya? Ujem gitu loh di ujam, ditusuk-tusuk. Rasanya tuh sakit banget gitu. Terus sampai mata tuh sebelah kanan saking sakitnya tuh berair gitu waktu itu. Berair gitu. Keluar air mata. Terus nggak kuat kan saya, terus kita langsung ke dokter saraf itu lagi, terus dikasih obat yang dosis tinggi. Ya, sama dikasih obat yang satu tuh yang dosis tinggi plus penenangnya itu supaya saya bisa tidur. Karena gitu. dipikir dokter saya nggak bisa tidur, itu karena saya nggak bisa tidur menahan sakit semuanya itu kan. Oke, dikasih obat itu. Karena Katanya nggak boleh ini, katanya nggak boleh sembarangan minum obat karena masih menyusui. Iya, karena makanya itu saya disuruh stop. Oh, stop menyusui dulu? Stop menyusuin, saya nggak boleh menyusuin gitu kan. Jadi ASI saya di pompa tapi nggak boleh dikasihkan ke bayi karena takutnya ngefek dari obat yang dikasih dokter. Takut ada kontaminasi obat ya? Benar. Tapi setelah minum obat ada hasil? Hanya berkurang tuh sedikit dari yang itu kan sampai ke mata berair ya. Ini mata nggak sampai berair banget tapi masih sakit terus terus gitu rasanya. Tapi nggak jalan juga nggak bisa ini. Kadang juga kayak ngelier-ngelier gitu. Apa kalau berjalan oyong ya gitu kayak nggak tegak ya? Kalau pas lagi kambuh sakitnya yang sakit banget di sininya. Kan itu kadang datang, nanti pergi. Itu lagi datang. Jadi kayak serangan mendadak. Pergi datang lagi. Iya, kayak gitu-gitu loh. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi gitu. Tapi di titik satu ini aja sampai dipegang itu sakit.
Saya sisiran aja takut. Nah berarti Mbak gimana? Nggak masuk kerja ini? Saya dikasih dokter 3 hari untuk istirahat dulu. 2 hari itu aja nggak ada perubahan. Ini juga masih sakit. Ini Mbak masih izin kerja? Masih. Ini hari ketiga. Hari ketiga ini. Besok harusnya saya masuk. Cuman nggak tahu kalau kondisi saya masih seperti ini, saya izin lagi juga. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan lewat ikhtiar kemarin ini ya. Iya, makanya. Kalau yang mimpi buruk ada nggak Mbak? Kalau mimpi buruk tuh cuman mimpi sebelum saya sakit ini ya saya kayak mandi pakai air keruh. Mandi. Itu berkali-kali saya mimpi tuh mandi pakai air keruh. Di rumah? Suasananya di mana? Di rumah saya di Solo. Itu rumah masa kecil Mbak? Iya. Oh, itu mandi pakai gayung tapi airnya keruh gitu atau pakai shower tapi keruh? Pakai gayung kan, dan itu tempatnya itu kayak tempat saya waktu masih kecil. Kalau sekarang udah direnovasi yang di Solo. Nah itu tuh kamar mandi saya zaman saya masih kecil. Kayak pas itunya, saya mandi itu. Berulang mimpinya itu? Berulang. Selain mimpi mandi air keruh, apalagi mimpi buruknya? Itu yang kayak ular-ular itu mama. Mamanya diberi mimpi ular. Katanya mimpi didatengin siapa? Orang dari masa lalunya? Yang itu ibu kos saya itu, tapi waktu saya masih Pernah kos di? Sakit, saya pas udah sakit. Oh, pas udah sakit mimpinya. Sebelum saya WA ke Mbak. Itu saya mimpi ada ibu kos saya tuh datang terus dia bilang, "Mbak, saya ikut kamu aja ke Jakarta," katanya gitu. Ibu kosnya tinggal di mana sementara? Surabaya. Tapi itu sudah lost kontak lama sekali. Saat itu Mbak kos di tempat ibu itu untuk kuliah atau kerja? Kerja. Oh, gitu. Iya. Itu saya baik. Ibu saya itu memang baik banget, udah kayak nganggap saya anak gitu. Cuman memang semenjak saya sudah ikut suami ke Jakarta, kita udah kayak lost contact gitu. Nah, kalau Pak Eko sebagai suaminya yang dilihat dari istrinya, apa yang menurut Bapak di luar nalar itu? Ya sakitnya itu kayaknya aneh lah gitu kan. Kalau yang kemarin malam kan saya tungguin tuh sampai jam 1 lebih. Kan pintu memang kita buka pintu kamar karena kan takutnya masa pengobatan ini kan bisa tuh anak sama ibunya tidurnya bisa. Takutnya nanti rewel nggak minum. Umur berapa sih bayinya yang masih ASI? Oh, masih Nah, itu 9 bulan. saya sering sekali nggak ada wujudnya, cuman hitam gitu. Di rumah? Kelebat. Sekelebat? Kayak kelelawar kata dia. Ya mungkin kalau dari kelebatannya kalau kita lihat kelelawar atau apa ya namanya kalong tuh yang gede itu lewat ya mirip seperti itu. Tapi semalam itu saya tungguin sampai jam 1 sampai jam 3 itu nggak ada. Cuma ada suara-suara lirih sih sama ya kayak desisan, cuman saya masih ragu apa enggak, cuma karena lirih kan. Kalau saya dengerin bener nggak ada. Berarti ada suara misterius ya di rumah. Itu yang bisa dengar Bapak sendiri atau Ibu juga? Karena kan ini tapi beda waktu karena kalau semalam kan udah minum obat ya udah tidur, saya tungguin kan sambil baca doa itu sampai jam 1 sampai jam 3. Tapi kalau saya perhatiin gini nggak dengar, cuma pas kalau sambil aktivitas tiba-tiba ya ada kayak sayap-sayap ada dengar suara desis. Cuma kalau saya perhatiin lagi gini nggak ada. Jadi udah neror ya makhluk itu ya. Kayak waktu saya pertama kena ini itu kan minggu kemarin itu awal-awal sakit itu saya dengar tuh di depan saya abis saya mandi di depan karena di kasur saya itu ada suara kayak desahan, cuman saya nggak bisa deskripsiin gitu, cuman ada itu suara kayak cowok gitu. Suara cowok. Cuman ya udah saya anggap aja tuh abaikan. Saya nggak terlalu mikirin itu gitu. Terus waktu di ruang tamu denger lagi, tapi saya udah nggak yang ini lagi. Mama saya mau tahajud, beliau bilang kok di depan TV itu mama mau sholat, cuman mama nggak jadi sholat. Lah kenapa mah? Karena di depan TV itu kayak ada suara keras, tapi mama nggak tahu suaranya kayak gimana, cuman keras aja kata dia bilang gitu. Sulit untuk dideskripsikan ya? Iya, nggak bisa. Tapi itu suara orang kata dia bilang gitu. Ada juga ya pas belum sakit pas sakit awal-awal gitu bangunin ada suara gedoran atau ada yang gedor pintu rumah atau atap? Apa ya? Keledakan. Ledakan lah. Kenceng gitu di atas rumah kan. Saya kebangun, saya bangun bangunin. Kan, saya cari kan. Coba cek ke atas Itu aman semua, saya cek nggak ada apa. Nah, cuman saya pas keluar pertama itu langsung nengok di sofa kayak ada yang duduk hitam. Cuman saya nggak cerita kan karena takut malah tambah panik kepikiran kan. ya Allah. Tapi pas saya keluar lihat itu ada hitam, lihat lagi teman udah nggak ada. Karena kan sofanya pink ya. Jadi kalau ada hitam di situ pasti tengah, akan kelihatan. Cuman waktu saya tengok lagi udah nggak ada kan. Saya pastiin
yang takutnya maling atau mau masuk gitu Iya, kan, iya, saya pastiin itu betul. kan pintu-pintu jendela aman. Ya udah saya kembali tidur lagi. Ya, Panglima mungkin bisa disampaikan nih apa yang terlihat oleh Panglima di Jadi, badannya tadi Bu yang Inggit. barusan pas pertama duduk sini, ibu dan bapaknya, saya dengar suara siluman celeng gitu. Siluman babi hitam berbulu gitu, itu yang terlihat dan saya mendengar suaranya. Habis itu ada siluman kelawar, ada siluman ular, ada siluman tengkorak yang terlihat dari mata batin saya. Habis itu ada nenek-nenek tua juga dan banaspati, makhluk api. Itu mungkin yang suara ledakan itu ya, yang agak satep. Dan memang makhluk itu bermain di atap biasanya. Tapi kalau yang celeng ini mungkin mau membuat rumah tangganya hancur lebur dan jatuh karena sakit-sakitan mulu nanti si ibunya. Dan kelawar itu sebenarnya pengintai ya, situasi gitu, dia memberitakan nanti ke orang Mata-mata. yang menyuruh dia gitu. Oh, berarti positif ada kiriman ini. Ini memang positif, bisa dibilang seperti santet lah ini. Oke. Santet, teluh atau tenung gitu. Rasanya kayak seperti ditusuk-tusuk di setiap engsel-engsel tangan. Oke, saya tanya dari awal ada rasa panas enggak? Karena rasa panas itu dari makhluk banaspati itu yang membakar. Jadi bayangan saya Mbak ini separuh badannya ini dari yang sisi Kepala, sini ke belakang ini kayak gosong. Aduh. Bayangan batin saya. Sebelah sini. Sebelahnya ini separuh kemari. Sebelah kanan. Iya, yang sebelah kanan rasanya. Sampai kaki. Iya. Nah, ini baru ketahuan. Nah, kemarin saya pencet kan, pencet ujungnya dikit aja udah Teriak. teriak. Saya nggak pernah mau dipencet di kaki. Nah, aku bilang, nih, tempatnya di sini nih. Ya pencet, teriak-teriak marah ada. Iya, saya marah. Itu kan tadi banyak tuh makhluknya. Karena nenek-nenek yang di badan ini sangat nggak suka gitu kalau mau diobatin. Oh, gitu ya? Yang hitam itu dia kayak sinis banget gitu. Saya batin saya lihat. Melihat saya tuh kayak sinis. Yang rambut putih kan? Iya. Yang neneknya rambut putih. Oke. Baiklah, kita akan menelisik lebih jauh arahnya dan akar permasalahannya. Ayo, Bu Inggit, Pak Eko. Kamu ngapain? Assalamualaikum. Pundak sakit. Bersayap ya? Kelelawar. Kelelawar. Maju, Bayangan maju. hitam itu. Tanya Pak. Bapak lihat. Kamu yang tak lihat. Bapak duduk bawah nggak apa-apa? Apa niat kamu? Tujuan kamu apa? Kenapa kamu mengganggu keluarga ini? Apa masalahnya apa? Kau mengganggu? Tak usah kau selamanya menginjakan kakimu di tempat itu. Tak usah kau menginjakan kakimu selamanya di tempat itu. Tempat mana? Tempat apa? Saya nggak kemana-mana, cuma rumah, kantor. Iya, kalau dia bilang tempat itu berarti suatu tempat yang Mbak pernah datangin dan sering. Sebelum sesuatu yang berat terjadi, kau tak akan dapat mengangkat sebuah pena itu. Harapannya Ibu nggak bisa angkat Mau pena. dilumpuhin? Mau dibuat lumpuh. Sebelah kanan. Dilumpuhin tangan. Makanya yang diserang kan kanan ya? Kan kanan kan untuk Iya, biar nggak bisa nulis-nulis. Kalau kanan keluhannya tangan itu sebenarnya udah lama. gimana? Tapi kan pikirku apakah karena capek kerja kan ya, dipijitin doang gitu kan. Manggil tukang urut beres ya? Ya saya pijit, sering pijit Oh sendiri kan. Oke. Sambil baca doa, ntar sembuh gitu kan. Ntar beberapa hari gitu lagi gitu. Sering itu sebelah kanan. Kadang untuk menggenggam gini aja nggak bisa kencang. Nah terungkap di sini padahal tadi nggak Tapi diceritain. udah lama itu emang udah dari tahun kemarin. Udah Cuman lama. kita udah nggak pikir, macam-macam. pikirku ada apa gitu kan. Oke. Nggak bisa gini kencang tuh nggak bisa. Nggak ada tenaga ya? Ya nggak ada tenaga. Semakin lama, semakin berat dalam tubuhmu yang kau rasakan. Berarti kamu sudah lama di badannya? Kalau keluhannya sudah berapa? Ah, itu udah lama. Kalau yang tangan nggak bisa gini udah lama kan. Migrain juga udah lama. Udah hitungan bulan apa hitungan tahun? Oh hitungan tahun. Tapi mereka tak menganggap kami paham. Kami senang dengan pemikiran kalian
Berarti mereka sebenarnya udah lama berada di badannya Mbak, tapi Mbak abaikan. Enggak, tadi kan bilang, paling sakit biasa, nggak dipikirin gitu. Mana mereka seneng tuh kalau Mbak nggak mikir ke arah sana. Medis. Gitu. Emang kenapa? Itulah yang seharusnya kau lakukan. Apa? Pemikiran akademis. Oh, pemikiran akademis bahwa segala sesuatu tuh berdasarkan logika. Kalau sakit ya ke dokter, ke medis gitu. Harapan dia begitu. Nah, kamu dikirimnya sebelum 5 tahun atau sesudah 5 tahun? Dari tahun berapa? Dua, 0, 1, 9. Bener nggak? Ya Allah. Oh iya benar. Ya Allah. Laki atau perempuan? Golek dewe. Tinggal ngaku doang, laki atau perempuan aja. Ojo takon karo aku. Ciri-cirinya gimana? Jangan tanya aku. Cari aja, cari tahu sendiri katanya. Ciri-cirinya gimana orang itu? Akan kujaga Tuhan. Wah, dia makhluk yang setia. Akan kujaga tuanku. Jadi identitas tuannya akan ditutupi serapi-rapinya sama dia nih makhluk ini. Dapat imbalan apa emang? Aku menggawe secara halus sekian tahun. Bangga kamu 5 tahun nggak ketahuan. Apa imbalanmu? Ditanya bapaknya. Uripmu Kamu tobat aja mau nggak? kerusuhin. Tobat aja kamu ya. Tobat, masuk Islam. Jadi makhluk yang mengajak kebaikan. Ini Yang berbuat baik, tidak menzolimin orang lain. Mau? Ikut saya mau nggak? Tobat kamu, supaya jangan nganiaya orang. Kamu punya Tuhan nggak? Kamu punya Tuhan nggak? Siapa yang kamu sembah siapa? Yang kamu sembah siapa? kita mau ini dulu, ngobrol dulu. Siapa yang kamu sembah? Kamu punya Tuhan nggak? Tuhan. Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. dia bilang. Allah Oke, Subhanahu dia wa nggak punya Ta'ala, Tuhan. Kamu punya Berarti- Tuhan nggak? Rapat lagi. Ini berarti yang Bapak tanya, yang sekelebat yang Bapak lihat bukan? Ini yang sering kelebatan di dalam rumah ya? Yang sering mondar-mandir gitu ya? Dari ke dapur, ke depan. Bahkan sudah sampai di ranjang. Sudah sampai di ranjang, mau ngapain kamu di ranjang? Di ranjang kalian Bikin apa? pintu bar. Tuh kan. Bikin bubar. Tadi kan Bang Ruma sudah pantau kalau rumah tangga juga mau dipecahin. Terus yang suara ledakan, coba tanyain. Apa satu? Suara ledakan yang saya pernah dengar itu siapa yang ini bikin suara itu? Temanmu ya? Digoleki orang ini. Dicari nggak ada. Kedengeran suara ledakan pas cek nggak ada apa-apa. Berarti benar itu ini ya, bagian dari kalian. Membentuk atap pelapon nih. Membentuk atap plafon. Tujuannya apa itu? Banaspati. Tembusan dari alamku ke alam manusia. Satu paket dengan kamu ya. Kalau dia tugasnya apa? Kini bukan awakmu sing ngerasa, tapi sing serumai wis ngerasa kabeh. Bukan hanya kamu yang merasakan, tapi satu rumah juga semua merasa. Ini Bapak lihat. Anak-anak juga. Oh ya? Iya. Anak-anak gimana? Itu yang anak saya cewek itu pernah dia ngelihat itu ya Pak. Penampakan? Sosok hitam, gede. Gitu. Waduh, berarti kamu udah Di atas melakukan teror ini ya? Kamu teror satu keluarga. Umur berapa anaknya yang lihat itu? 10 tahun. Tapi kalau yang bayi, nggak rewel ya? Wajar, masih wajar rewelnya. Oke. Ibunya juga mimpi lagi. Suwe maka tak isi umai harus merasa Karena dia keberadaan. sudah lama dikirim, maka satu rumah juga harus merasakan keberadaanku, pengen diakui itu. Sudah cukup ini hari kalian angkat kaki. Kandani ojo. Maksudnya orang itu mendatangi Iya, Mbak. dia nggak ngatur. Ngomong. Kan? Loh, ternyata dia secara nyata pun sudah pernah melakukan intimidasi. kalimatnya enggak. Jadi kamu melakukan serangan itu nyata dan gaib dua-duanya. Ayah wae gitu. Saya ngerasa bohong. Secaranya Iya, nggak menyerang secara nyata, tapi kan ada omongan. Tuanmu yang ngomong. mengandani Hanya mengandani, bukan menyerang tapi ngandani.
inisial tuanmu. Namanya siapa? D. D apa P? Iya. P. Enggak, D. D, oke. Laki perempuan? Ada huruf itu berarti di Saya namanya? ada yang D. Nggak. Bodoh wae kalau delokok. Delogok, bahasa apa itu? Apa Pak? D sama blogok apa? Bahasa kasar. Umpatan kasar aku bilang rasa ini. Jadi dia ngasih kode itu mau ini ya, ngeledekin kita. Kurang ajar. Bukan itu, Bang. Laki apa perempuan? Ayo ngaku. Jangan fitnah orang. Ngawur nih. Ya, tugasnya dia kan fitnah. Emang pekerjaannya. Ayo cepetan. Laki atau perempuan? Aku akan menjaga tuanku. Setia kamu ya, makhluk yang setia. Hidup di dunia tanpa bantuan bangsa kami akan langsung. Wih, menurut kamu itu? Ayo jawab Mbak. Selama ini pegangan saya itu Allah. Betul. Saya apapun itu saya selalu minta sama Allah. Saya dizolimin sama saya pun saya selalu minta itu sama Allah sampai sekarang itu karena saya emang berserah. Saya ikhlas gitu Mbak. Jalani semuanya, saya jalan. Tapi saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah terima kasih tempatkan saya dimanapun saya berada. Saya akan berbuat baik. Saya akan memberikan maksimal apa yang saya punya, saya gitu kan. Terus akhirnya sampai saat ini. Kamu belum ngaku laki atau perempuan tuh majikanmu? Tinggal ngomong aja, susahnya apa sih? Mbak, kagetan. Memakai bantuan Oh, harapanmu? bangsa Harapanmu Mbak pergi ke dukun minta bantuan Kamu supaya terlalu kamu bantu percaya dia. diri kamu. Pede banget kamu. Percaya diri kamu salah, udah kamu kembali aja ke Kepedean. jalan yang benar. Kamu taubat, manusia. jangan ganggu, jangan jolimin orang lain. Jika ingin pelajaran untuk Menyesatkan nih pendapatmu ini. Iya, Kayak menyesatkan. tuanmu ya. dibareng Iya. Harus punya pegangan kamu kalau pengen maju gitu lah kata-kata. Ya, sini pegangan sama saya aja. Ayo yuk. pegangan Ucap Panglima dua ya. kalimat syahadat. Baca 2 kalimat syahadat. Pegangan sama saya aja. Biar kamu ada pegangan. Kamu butuh pegangan. Ayo. Pegangan sama saya aja yuk. Ucap Tangan dua lu. kalimat syahadat. Tobat. Udah jadi malu mulia kamu, jangan jolimin orang. Mau? Sini yang sana, yang kanan. Ayo. Ayo. Ini kesempatan baik Sini. nih. Ayo. Ambil apa dia? Nyebut belati deh. Oh. Punya senjata. Mau ngapain? Itu yang buat nusuk-nusuk ya. Ya Allah, itu yang ngapain nusuk kepalanya Ibu Inggit? Pakai belati, rasanya kayak apa tuh? Ayo, sini. kau ingin merasakan Masakan apa? sakitnya kepalamu Ngancam kamu maksudnya. agar tak bisa memikir dengan baik dan benar. Tujuannya tuh supaya Ganggu konsentrasi. nggak bisa konsen. Udahlah, tobat aja lah kamu. Ayolah, nggak usah Mau nggak? ancaman-ancaman kayak gitulah. Daripada kamu nyakitin, dengan kamu jadi mulia. Lebih baik aku berdiam diri di kamar mandi. Kamar mandi. Kamu yang sering ngetok-ngetok kamar mandi atas ya. Rumah Mbak di atas ada kamar mandi. Iya. Suka ada ngetok. Iya. Tapi kenapa nggak berani sama aku? Tapi kamar mandi itu sering dipakai. Karena tujuanku bukan kau. Kenapa pas saya nggak ada di rumah? Saya sudah bilang, ayo pas saya ada di rumah. Diam. Semalam saya tungguin juga nggak ada. Tujuanmu hanya dia, tapi kan dia punya suami. Suaminya kalau kamu memang kamu kesatria, hadapin dong suaminya. Aku lebih senang di kamar mandi. Nggak boleh lagi, hari ini udah pergi, kamu nggak boleh di kamar mandi lagi. Coba ikut saya, mau nggak? Kalau mau diusir mau kemana dong? Aku Sampai tujuannya tercapai. Nggak percaya aku. Makhluk kayak kamu kan selama belum ada yang bersihin, bertahan terus. Kemarin Kan kan ketawa. sempet tapi sakit itu tak kau rasakan. tak? Iya. Jadi mereka tetap di tempat itu tapi nggak beraksi gitu loh. Nah, oke. Sekarang maunya apa ini? Aku akan Udah ditawarin, tempat itu kamar mandi. nggak boleh. Udah dibilang nggak boleh kok.
Yuk kita lanjut komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Itu Ismi sudah ada makhluk di badannya. Dia menulis sesuatu A, huruf A, terus R. Itu siapa? Orang yang melakukan sihir atau? Api berikutnya datang 3 tahun yang lalu. Sampai detik ini tiba untuk menyingkirkan. Api berikutnya 3 tahun yang lalu. Awalnya dia tidak suka denganmu karena kau tidak mau mengikuti perencanaannya yang dia buat. Ya. Ketidaksesuaian dengan keadaan, dan kau berani membicarakan hal itu, maka itulah seolah membolak-balikan sebuah perkataan itu kepadamu. Masih mengejar. Serangan itu datang pada saat kau di atas kursimu. Iya, lagi kerja, lagi menghadapi komputer ya Mbak. Iya, benar. Selesai ngerjain laporan itu. Saya langsung Budak letih, Budak letik, anak kecil. Siapa? bisa naon-naon. Oh, maaf itu yang R dan A laki-laki atau perempuan? Ada laki-laki dan perempuan, Oh, 2 ya? dan usianya jauh di atasmu. Bener. Sudah tergambar ya? Yang laki siapa, yang perempuan siapa? Besar, besar. Yang perempuan badannya besar. Itu suami istri? Bukan. Tapi satu mereka grup, Satu geng ya. sultan. Satu komplotan. satu komplotan. Di gunung ya. Nama perempuan itu Namanya perempuannya inget tak Mbak? Iya, kalau kecurigaan saya benar, ya Iya. itu Inisialnya itu tadi? Ada mengandung huruf itu? mengandung huruf itu ada R dan A? A dan R ada. Oh. Nama panjangnya. dan cukup tak beritahu lewat batinmu, tak rasa no batinmu. Iya. Istrimu iki ono sing ora wajar di era percaya. Awalnya Mbak nggak percaya? Saya sudah sering bilang. Feelingnya dari Bapak? Iya, Oh, saya terus? kan sudah bilangin. Nah ini di sini nih kepencet marah. Maksudnya kan ya sebisa saya pencet sambil doa kan ya. Ya bisa saya buang dan sebagainya lah, sebisa saya lah. Tapi selalu marah, kalau di kaki itu selalu marah. Saya bukti ini anaknya yang cewek kan, anak yang cewek nih nggak apa-apa. Maka Ini kau awal-awal kau mendapatkan sesuatu itu, kau sering sekali nesu karo. ya Sering marah ke suami? Oh gitu Marah, toh? jelas. Walah. Kadang ada rasa benci terhadapmu. ya. Maka untuk membungkus sesuatu yang bersembunyi di dalam diri agar kau tak bisa menembusnya. Menolak seperti nggak mau diobati. Iya, cuman kan dia susah diomongin orang medis. Tapi akhirnya kok masih akhirnya mau dibawa ke sini gimana? Ya dia inisiatif sendiri. Oh, Mar ya udah kan, ya saya ngikutin aja. Mama yang ini. Mama. Awalnya kira gelem, awalnya Mbak nggak pengen diobatin, nggak mau berobat. pusing, jaluk terus. Oh, Mama yang suruh. Mama yang karena mama ngelihatnya Pada saat anakmu diperlihatkan, baru kau percaya. Waktu anak Mbak lihat penampakan. ya saya cuman mama bilang Sempat gitu. demam ya. Saya sempat menggigil kalau Enggak, mama si Alia itu sempat Oh. demam. Terus dilihatin itu sempat badannya hangat lah. Terus? Karena marah dia ngandani ki bocah roto angel. Pintar itu bukan hanya berdasarkan pikiran saja, tetapi hati pun harus hidup. Harus cerdas intelektual dan cerdas spiritual ya. Karena ilmu tanpa iman itu yunda iso. Iman tanpa ilmu pun tak bisa. Keduanya itu harus berjalan biar menghidupkan jiwa dan ragamu. Iya. Saiki wis kroso awakmu, kowe iki wong kesehatan. Lah kok dibawa ke ahlinya kesehatan yang mahal. Tempatmu berobat itu
bukan tempat yang sembarangan. Itu pun tidak bisa menembus apa sing dirasakno awakmu. Ya, karena beda jalur ya Mbah. Maaf ini Mbah dari jalur ini leluhur Bapak. Kenapa ini semua harus terjadi? Iya. Supaya ingat, sak pinter-pintere wong, sak tinggi-tinggine ilmune wong, sak tinggi-tinggine sekolahe wong, yang paling tinggi adalah ilmu keimanannya. Saya cuma nggak pengen berprasangka buruk sama orang. Aku tahu kowe kira rak mikir ngono, kowe Kamu ki seujun. apik karena kamu itu hatinya baik. Kenapa ini terjadi? Supaya kau percaya kekuatan Tuhan di dalam dirimu yang selama ini kau yakini. Maknanya ini. Jadi Allah akan menguji sesuai dengan prasangkamu. Itulah gunanya ilmu, untuk dipelajari secara jernih, Ya. secara tenang. Ini kalau boleh tahu Mbah Kung apa Mbah Putri? Aku ini laki-laki. Mbahnya Pak Eko. Siapa namanya Mbah? Ada O-nya. Kakeknya, ayahnya masih ada? Ya udah nggak ada. Nggak ada. Siapa namanya? Kakek ya, Kalau ayahnya namanya siapa? Tukiman. Kalau kakek? Kakek itu nama aslinya saya, cuman ada O-nya emang. Oh, mungkin nih kakek coba panggil. Panggilnya apa Ya. Mbah? Mbah Kung apa Eyang? Kakekmu bukan orang sembarangan. Oh. Yang rambutnya kayak saya. Oh gitu ya? Iya. Yang rambutnya kayak saya. Karena kakek mikir. Kakek mikir, katanya kebanyakan mikir. Iya. Berarti orang cerdas ya? Dia itu diam, tapi ininya bicara dan ininya bermain. Batin ya? Jadi saiki sudah tidak usah membawa-bawa kisah perihal itu. Yang penting sekarang kamunya ditambani Iya, insya Allah Mbah. sehat seperti semula. Nyambut gawe sing tenang. Kasihan masih bayi soalnya Mbah ini. Iya. Sebenarnya saya sudah ikhlas. Saya itu kalau sakit ini tuh saya cuma setiap kali sakit datang aku bilang, ya Allah semoga ini sebagai penebus dosa-dosaku. Sakit lagi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Mungkin ini aku karena dosaku banyak gitu-gitu terus. Karena saya selalu pengen positif aja thinkingnya, nggak mau aku kemana-mana gitu Iya, loh iya. Mbak. Itu bagus sih, boleh juga ya. Harus ingat, Tapi tetap ikhtiar juga. Allah itu akan menguji sesuai ilmu yang kau miliki. Semakin tinggi, semakin berat rasanya. Kau memang terlihat lemah dari luar, tapi sesungguhnya kau itu sangat kuat. Terbukti kau selalu terpilih. Masya Allah. Selalu berpikir positif walaupun dizalimi. Iya. Iya, Karena prasangka baik dan berpikir baik itu hasilnya akan. baik, betul itu. Tetapi kita Terbukti, tidak ya. punya kuasa untuk menyalahkan orang lain dan menghalangi orang lain selama dia tidak secara langsung menyentuh kulit kita untuk berbuat jahat terhadap kita. Ya. Iya. Jika dia bermain secara gaib, ingat sang penguasa gaib adalah Tuhanmu. Ya, Allah Maha Gaib. Karena Allah itu tidak ada yang dapat melihat. Tetapi bila makhluk itu mencintai sepenuh hati, dia sangat merasakan keberadaan. Iya. Karena sampai detik ini tidak ada yang bisa tahu bentuk wujudnya cinta yang sebenarnya. Hanya dapat merasakan kata dari sebuah cinta, yaitu rasa. Dan gaib ada dua rasa, yaitu cinta dan kebencian. Oh, berarti cinta itu gaib ya Mbah? Misteri. Cinta adalah gaib Wah. Benci juga kok itu. dan Keras. benci adalah gaib. Karena semua bersumber di hati ya. Karena semua bersumber di dalam hati dan pikiran. Maka hanya hati yang kuat dengan kedudukannya Allah di dalam diri yang bisa memilah dan memilih cinta yang sebenarnya untuk
untuk menguatkan kita. Ingat, makhluk itu kuat karena cinta yang benar, bukan cinta yang salah. Tahu aja sih Mbak. Tahu nggak, Panglima Langit lagi bikin lagu judulnya Cinta Tak Salah. Kok bisa? Kata-katanya persis banget. Setiap makhluk bila salah dalam memilih cinta, semuanya akan tumbang. Jika dia benar dalam cintanya, maka dia akan kuat dan tumbuh Masya Allah. dalam kehidupan yang layak. Ingat itu, kau tepat cintamu terhadap Tuhan, Allah. tetapi itu tidak mudah. Iya. Karena untuk mewujudkan rasa cinta itu tidak mudah, Iya. penuh perjuangan, Perjuangan, pengorbanan. seperti rasa sakitmu saat ini. Tapi kau ditempatkan kedudukan tertinggi, Nduk. Saiki kamu tahu perempuan sing gede kuwi kok ngendi? Jawa ya Mbak? Bukan. Tuh. Dari mana? Dia asli situ, asli sini. Betawi. Iya. Oh, Betawi Mbak. Ada campuran Jawa Baratnya. Ada campuran Jawa Barat. Iya. Iya sih, memang kayaknya iya. Saya tidak terlalu ini banget sih. Tapi cuman- tolong, ini dirahasiakan. Iya, iya. Siap Mbak. Bagaimanapun kau harus tetap menjaga dirimu. Anggap saja minta tuntunan untuk kesembuhan rasa di dalam dirimu Iya. pada anak ini. Dia pun anak-anak, Panglima. tapi kekuatannya tua. Oh, Kau terlihat anak-anak, belum tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti Ya toh? ada- Jangan pernah menilai sesuatu dari buku, dari cover. Don't just the book by the cover ya. karena sesuatu yang berkilau itu awalnya berada di sesuatu yang dalam. Iya, iya. Berarti Mbak ini ya hampir sama seperti Panglima, suka diremehkan gara-gara dilihat masih muda, nggak punya kemampuan gitu. Itu saja, ya. Terima kasih ya Mbak. kasih, Mbak. Namanya siapa sih Mbak? O-nya apa Mbak? Tidak usah. Nggak boleh ya? Yang penting ambil omonganku sing bener, sing ora bener dibuang jauh-jauh. Itu pesanku. Iya Mbak. Ingat, rasa itu bermain di pikiranmu. Bila kau bisa mengalihkan rasa sakitmu dengan ketenanganmu, bahwa yakin sakit ini tidak seberapa Dibanding nikmatnya yang diberikan Allah. dibandingkan nikmat Iya. Allah yang sudah begitu luas. Wis ngono ya. Iya, makasih ya Mbak. Hati-hati kabeh. Makasih ya Mbak. Oke, mugi-mugi Gusti Allah paringi kesehatan. Amin. Insya Allah besok masuk kerja ya Mbak. Insya Allah batinmu semakin kuat, pikiranmu semakin tenang. Lawan pikiranmu, lupakan masa lalu, perihal kejadian yang lalu-lalu, supaya bisa membersihkan dirimu. Pandanglah Harus ke depan, move on. berjalan ke depan. Iya. Karena sebahagian pengobatanmu itu harus melupakan masa lalu. Perbuatan kezalimannya ojo dieling-eling. Iya, iya. Ben resik, Ikhlaskan ben ya. sehat. Iya. Ngono ya. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil lajim wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa dawati mustajab bati akili hasani wal husaini minan fusil haqi ainil kudrati wa nadirina wenul insi wal jinni wa yakadulatina kafarul islikuna kabi absarihim lama samujikra wa yakuluna innahu lamajnun law anjalna hajal qur'ana la jabalil ra'aitahu kati'am mutazaddiam min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun.
wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqulla innama nahnu fitnatun fala takfur wa laqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa wala bi'sa masarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ada jika. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal yasma'u indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilmihi illa bima syaa. Wadi'a kursiyu samawati wal arda wa la yudu ma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar, la haula wala quwwata. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala quwwata. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin mim kafa ya insad yasin wal qur'anil hakim hamim ain sin kaf nun wal qalami wa ma yasurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Keluar kamu dari badannya. Keluar dari badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkalabu bi ni'matin minallah afahasibtum annama khalaqnakum abadan kama anjalnahu ila ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati zabam mastura wa ja'alna ala qulubihim akinatan yafqahu wa fi ajnihim waqran. Wa idza jagarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wa ala adbarihim nufura. Wabbir fili dzambi wa adidahidu qalbi wa anjirni minasyaitan. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaji. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasadan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa adhirid dhalimin bidzalimin wa aghridna min bainihim sayyidina wa Bismillahirrahmanirrahim. Fangalabu nikmatin min Allah hasibtum manama. Fangalabu nikmatin Allah akbar. La haula wala quwwata.
فانقلبوا بنعمة من الله سبت ألا تعنون يا واتوني مسلمين ليس كمثله شيء وهو حسبنا الله فانقلبوا بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بنعمة من الله سبت فانقلبوا بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا بسم الله الرحمن الرحيم فانقلبوا Ya, alhamdulillah pasien sudah diterapi oleh Panglima Langit. Sekarang Ibu Inggit akan lanjut dengan mandi air doa yang tujuannya untuk membersihkan sekaligus memagari badannya dari gangguan makhluk gaib yang tidak baik. Ya, alhamdulillah Ibu Inggit sudah berhasil untuk menelisik akar permasalahan penyakitnya, kemudian sudah diterapi dan sudah mandi air doa. Tinggal nanti sampai rumah membuat obat herbal untuk dikonsumsi dan doa untuk disikirkan sebagai obat dan perisai diri. Nah, diceritakan kisahnya hari ini bagaimana pengalamannya? Ya, gimana saya pikir itu saya selalu berpikiran positif sama orang. Semua yang saya terima itu saya terima secara pikiran akademis saya, ternyata ada hal lain yang mengganggu saya gitu loh Mbak. Itu yang saya ini sih, sama wejangan dari mbahnya itu tadi, bahwa ilmu itu harus berbarengan sama iman. Itu yang nanti akan pelajaran yang saya dapat untuk hari ini gitu. Terus alhamdulillah nih Mbak, selama tadi kita proses nggak ada sakit sama sekali sekarang. Masa? Iya. Padahal tadi waktu mau baru datang berat katanya. Sakit masih cenut kan saya kalau gini gitu kayak menahan sakit yang selama itu kan saya nggak pernah. Alhamdulillah ya. Ya. Sampai sekarang ini saya nggak sakit lagi, tapi makin hilang pasti terapi yang kakinya itu yang luar biasa sakitnya, kayak itu ditusuk. Yang tiap malam kalau dipencet sedikit malam. Iya. Benar-benar kayak ditusuk-tusuk. Tadi nanya Mas saya tadi pakai apa sih? Pakai paku atau pakai apa? Ya ampun, bukan pakai lada. Lada kan bulat ya, tapi kok kayak ada yang nusuk ya gitu. Iya, dan sempat saya pengen marah sama Panglima. Oh gitu ya? Waktu di terapi hawanya pengen marah? Pengen marah. Emang kalau saya dipencet kakinya itu. Iya, saya nggak suka sama Panglima saat itu saya nggak suka sama Panglima. Pantesan dia Panglima bilang, ayo kamu keluar gitu. Jadi kayak dia bayangin sesekali makhluk itu gitu loh. Saya ngerasa juga gitu. Iya. Antara dia sama sosok lain, dia sosok lain gitu. Off ya. Iya. Terus waktu mandi air doa apa rasanya? Waktu mandi air doa itu saya ngerasa kayak orang nangis, jadi kayak padahal gelagapan, sesenggukan. Kalau gelagapan kan beda itu nih, kayak di sini tuh kayak dadanya tuh kayak orang habis nangis terus gitu loh, jadi kayak besesek ya kalau orang ini. Nyesek ya? Nyesek gitu, gitu mau baca doa surat Anas tadi, itu sempat keputus lagi, terbaca lagi, gitu lagi keputus lagi, kayak mau nangis terus gitu. Aneh juga ya, padahal nggak ada sedih apa, nggak ada. Iya, nggak tahu di dadanya tulisannya kayak begitu tadi. Mungkin makhluknya sedih mau dipisahkan apa? Walau alam ya. Tapi yang jelas udah keluar dari gentong, udah lega. Lebih enteng. Lebih enteng ya. Ini lebih enteng. Nih kalau suaminya apa kesan-kesannya setelah membawa istrinya kemari? Ya, alhamdulillah udah nggak pusing lagi. Kayak kemarin kan saya juga agak stres juga mikirnya, karena sakitnya kadang kalau udah nggak tahan tuh pukul-pukul kepala. Gitu. Nah kalau kesan suaminya kan awalnya Bu Inggit nih nggak terlalu percaya ini ada serangan goib, ada penyakit yang namanya penyakit goib gitu. Nah setelah istrinya kemari terus melihat perubahannya ini gimana? Apa? Ya paling enggak besok kalau dibilang percaya. Oh gitu ya. Selama ini kalau Mas. Kadang kan saya sering pijitkan, kadang aneh gitu ya, saya doain saja saya gitu kan, kadang dia. Ternyata ada dunia selain dunia manusia lah, maksudnya yang lebih percaya ya, yang ternyata bisa mengganggu kita juga gitu. Nggak bisa disepelekan juga ya makhluk gaib itu. Iya. Ini pertanyaan terakhir untuk kedua-duanya, apa kesan-kesannya tentang mata langit? Bapak dulu. Ya. Ada settingan enggak? Nggak ada settingan.
Jadi apa ya? Semuanya tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa, dan kadang seperti tadi obrolan kalimat kunci-kuncian lah yang pernah diomongkan seseorang itu jadi ingat kita. Padahal kita nggak pernah bahas itu. Iya. Benar-benar nggak ada rekayasa. Dengan pelayanan di sini gimana? Cukup memuaskan apa tidak? Ya, cukup memuaskan. Kami terima kasih sudah diterima sebagai kayak keluarga sendiri gitu. Kayak berkunjung ke rumah saudara ya? Nggak kayak berobat. Makasih ya, Mbak Ratna. Sama-sama. Masih juga Panglima. Iya. Satu kata Pak untuk Mata Langit. Satu kata. Mantap. Oke, terima kasih. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ibu Inggit ini. Ya. Kesimpulannya adalah dalam mengambil kesimpulan terhadap sesuatu atas apa yang kita alami, kita harus meninjau dari semua sudut pandang, dari secara medik, secara spiritual. Kalau spiritual itu kan masuknya penyakit-penyakit ain namanya. Non medis ya. Penyakit-penyakit ain yang hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa terlihat dengan wujud nyata, tapi terkadang juga bisa dilihat secara bayang-bayang gitu. Bayang-bayangan saja tapi ya, yang mungkin yang kayak si masnya pernah lihat bayangan hitam begini begitu, yang mengganggu, ada suara bahkan. Jadi memang teror-teror mistis itu melakukan simbol-simbol dan perwujudan seperti itu biasanya. Mereka bisa membuat kita lumpuh, mereka bisa gitu buat kita sakit kepala yang tak tertahankan, mereka bisa merusak konsentrasi kita, mereka bisa merubah tatanan hati kita, kolbu kita dari yang rajin jadi merasa malas, dari yang berpikir positif jadi akhirnya berpikir negatif, dari yang menyukai hingga jadi membenci. Jadi bisik-bisik mereka gitu di dalam kolbu kita yang membuat kita itu terkontaminasi dengan bisikan dia, sehingga kita melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan atas dasar kehendak hati kita gitu, tapi kehendak setan. Makanya ada doa kan, wa qur rabbi a'udzubika min hamajati syayatin. Ya Allah, lindungi aku dari bisikan-bisikan setan di kolbuku gitu. Jadi kita berdoa sama Allah agar dia tidak membisik-bisikan untuk membenci, untuk memfitnah macam-macam. Jadi kalau ada perkataan di luar sana yang mengatakan bahwasanya oh setan kan nggak bisa nyalakain kita, dia cuma bisa membisik-bisikkan kita saja, mempengaruhi psikologis kita, itu salah gitu. Setan itu bisa gitu, yang saya katakan tadi, merusak organ tubuh kita, membengkokkan tulang kita gitu. Karena ini berdasarkan pengalaman saya pada saat saya mengobati seseorang, saya pernah menemui orang itu sampai jarinya ini bengkok begini, kakinya ngebalik ke atas langit kalau berjalan, jadi tulangnya itu kayak bengkok. Hal-hal yang tidak pernah saya ketahui dan saya lihat sendiri, tapi saya belajar dari fakta gitu, fakta di lapangan dan pengalaman yang pernah saya alami. Makanya saya bisa menyimpulkan dan berbicara seperti ini, karena saya pernah melihat langsung. Jadi ini bukan hanya omong kosong, omong-omongan belaka, tapi ini udah saya jalani gitu. Makanya kalau orang-orang yang belum pernah melihat, belum pernah merasakan, pasti memang nggak akan percaya gitu. Jadi tidak mungkin di dalam dunia ini, semua bisa terjadi Atas izin Allah. atas izin Tuhan. Tapi bagaimana caranya, fokusnya bukan tentang harus takut dengan mereka agar seolah-olah mereka bisa mengendalikan kita, para bangsa setan tadi ini. Tapi bagaimana cara kita membekali diri kita dengan iman dan takwa, perbanyak berzikrullah pada Allah, perbanyak mengamalkan doa-doa tertentu yang memang ditakuti oleh iblis, ditakuti oleh setan, agar kita terlindungi gitu, dilindungi dari serangan-serangan dan fitnahnya mereka gitu terhadap diri kita dan keluarga kita. Itu yang benang merahnya yang terpenting bagi menurut saya gitu. Jadi teruslah dekatkan diri kepada Allah, sering berwudu, sering membaca Al-Quran, sering mengamalkan doa-doa dari hati yang tulus ikhlas kepada Allah, insya Allah kita terlindungi. Itu aja. Ya, baik. Semua yang terjadi di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.